dia ada compression strapnya ya, Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Sigit Mardika di channel YouTube. Ini video perdana saya nih. Sekarang saya lagi di Sukawengi Highland, camping ground yang letaknya di Kabupaten Bogor. Jadi ini di jalur Puncak 2. Nah, hari ini kita rencananya mau review tenda karena beberapa kali kita camping, sempat beli beberapa tenda. Tapi kayaknya kita perlu ngasih informasi nih ke viewer semua, tenda jenis apa sih yang cocok. Kalau misalnya kayak saya nih, saya berkeluarga, saya kalau camping biasanya full team, anak saya 3. Nah, kadang agak susah nyari informasi tenda seperti apa sih yang cocok dari segi ukuran, dari segi kenyamanan, dari segi fitur-fitur lainnya. Sekarang nih saya mau review tenda yang ada di belakang. Saya nggak sendiri. Nah, di sebelah saya ini ada teman saya. Halo. Ini namanya Om Yan. Teman goes sebetulnya ya Om ya. Terus kesasar camping. Sasar camping. Tapi nggak ganti hobi kan Om ya? Ya, kita cuma nambah hobi lah ya. Nambah hobi. Karena kenapa kita jadi ketemu hobi camping? Karena kita di goes juga banyak ketemu tempat-tempat asik gitu ya. Oke Om Yan, kita rencananya mau review tenda ini nih. Ini tipe apa Om? Tenda ini sebetulnya kan ini tenda kedua saya sebetulnya. Hehehe, tenda kedua ya? Betul, karena kebetulan saya berpikirnya harus punya 2 tenda pada saat kita butuh memang full team. Kalau full team saya pakai tenda yang besar. Oke. Kalau untuk bujangan kayak sekarang ini jalan sendiri gitu kan bareng teman-teman. Jadi bawa yang lebih ringkas gitu ya, lightweight. Ya, kebetulan ini mereknya Great Outdoor ya. Great Outdoor. Jadi kalau anak-anak camping biasanya sebutnya GO. Iya. Ini tipenya yang Java 4 Lite. Bedanya dengan Java 4 pakai pole-nya pakai yang fiber ya. Oke. Kalau yang Java 4 Lite ini pakai aluminium. Ini packagingnya juga nggak gede. Ya. Terus dia ada compression strap, Iya, ada compression strapnya. Beratnya juga cuman 3,5 kilo kalau kita lihat di speknya di sini. 3,5 kilo ya. Kan mungkin kalau kita mau bike camp juga ini bisa dibawa. Kan? Oke, bike camp gampang. Iya, bike camp ya kan. Di combine ya. Betul. Kita bisa combine 2 hobi kan. Gitu. Mantap. Ya, kapan kan? dong? Nah, itu menunggu undangan Om Sigit. Untuk bike campnya. Ini buatan lokal ya Om? Buatan lokal kayaknya. Buatan lokal. Iya. Saya kurang tahu manufakturnya di mana, oleh siapa, tapi merek ini cukup populer ya. Di kalangan anak-anak camping karena harganya juga lumayan bersahabat ya. Bersahabat. Berapa nih Om harganya Om? Nggak salah sekitar 900.000 ya. 900.000. 900.000-an. Kan nyampe 1 juta. Jadi kalau juta. punya duit 1 juta masih kembalian tuh ya. Masih kembalian. 100.000. Bahkan lebih murah dari harga pedal sepeda ya. Pedal sepeda 1 juta yang biasa aja ya. Yang biasa itu. Biasa aja. Masih biasa. Jadi ini adalah warning buat anak-anak sepeda sebenarnya. Iya benar. Kalau sekarang kita ke material Om. Materialnya gimana nih? Material. Jujur aja sebetulnya saya nggak terlalu paham tentang materialnya. Tapi kalau kita lihat dari yang di sini, jadi kalau lihat konstruksinya kan memang ini ada yang innernya, ada yang outernya gitu ya. Jadi double layer ya. Double layer. Jadi innernya itu kalau di sini dibilang innernya pakai polyester 100% polyester breathable ya. Kalau dibilang di sini sih dalamnya sih nggak disebutin spek ininya ya, kerapatannya segala macam. Oke. Tapi bagian luarnya juga sama, polyester juga 100%.
3000 mm ripstop. Oh, ripstop, oke. Saya bahkan nggak tahu Buat teman-teman yang belum tahu, ada beberapa kode angka di tenda itu yang menunjukkan spesifikasi kainnya Om. Gitu. Contoh kayak misalnya denirnya berapa, itu nomor benang sebetulnya, nomor benang yang dipakai di kainnya. Jadi semakin besar angka denir kalau nggak salah, dia semakin halus. Kemudian angka yang kedua ada biasanya T berapa gitu ya, itu thread count Om. Jadi contoh misalnya kayak tenda punya saya itu T190, artinya dia dalam 1 square inch dia ada 190 benang, kira-kira begitu. Satu lagi biasanya yang dicari nih, waterproof rate-nya berapa gitu kan. Biasanya ada tulisan PU 3000 mm kayak punya ini ya, 3000 mm atau seal 2000 mm gitu. PU itu jenis coatingnya, poliuretan. 2000 mm itu dia ketahanan terhadap ini, terhadap air, jadi curah hujan. Curah hujan, betul. Jadi di tesnya tuh dikasih tabung, ada ukurannya berapa mm gitu ya, dikasih kain yang dites tuh. Nah, berapa milimeter dia, di ketinggian berapa milimeter sampai bocor gitu. Jadi kalau 3000 mm dia air di tabungnya itu ya 3000 mm dia baru bocor di bawah. Oke. Nah, katanya sih curah hujan di Indonesia itu berkisar antara 1000 sampai 3000. Jadi buat teman-teman yang baru mau cari tenda, mungkin bisa cari yang waterproof rate-nya 1000 sampai 3000 lah. Gak perlu yang sampai 10.000 Om. Karena pasti berat juga tendanya. Iya, karena pasti lebih tebal juga mungkin ya. Betul. Itu tadi masalah material dan segala macam ya. Kemudian apa sih yang dicari biasanya? Kapasitas ya Om ya. Kapasitas pasti Ya, karena pasti kapasitas. kayak saya juga kan nyari yang gede tuh. Karena keluarga besar. Kapasitas. Ini buat berapa orang sih Om? Kalau ini dari speknya, karena kan di situ sebenarnya namanya kayaknya berkorelasi dengan kapasitasnya ya. Kalau di Java 4 sepertinya memang kapasitasnya buat 4 orang. Tapi biasanya sebaiknya kalau mencari tenda sih kayaknya harus sedikit lebih besar daripada kapasitas yang kita harapkan gitu ya. Kalau saya kebetulan kan keluarganya saya, 1 anak dan istri misalnya, kalau misalnya penting ya, jadi bertiga. Saya lebihin, gitu. Jadi mungkin lebih enak kan kalau di dalamnya kan, mungkin bisa tambahan extra space buat naruh barang. Karena mungkin juga dihitung 4 orang tanpa bawa barang mungkin ya. Iya, Bisa pasti jadi ya. pack banget kan di dalamnya. Mungkin kurang nyaman. Jadi kalau misalnya dikasih space sedikit sisa mungkin lebih nyaman. Lihat fiturnya. Nanti saya mau tanya-tanya Om Ian, fitur favorit dari si tenda ini apa? Boleh. Oke, kita sambil jalan aja kali ya. Dari mulai singkirin dulu aja. Dari mulai dari luar ya. Nah, ini tadi disebut materialnya ripstop ya. Ripstop ya. Om, memang ripstop itu nih, kalau kain polyester yang ada corak kotak-kotak. Nah, ini disebutnya baby ripstop. Karena ada ripstop yang motif kotak-kotaknya lebih besar. Terus ini di sini ada logo Great Outdoor ya. Ini nyala nggak Om? Sepertinya kayaknya nyala yang ini ya. Nyala. Maksudnya reflektif ya. Reflektif gitu. Bukan fosfor ya, tapi dia reflektif ya. Jadi kalau kena sinar dia nyala nih. Gitu. Termasuk ininya juga nih, semalam saya lihat nih. Iya. Ini nih. Iya. Dia ini fluorescent nih. Jadi glow in the dark. Gitu, untuk mencegah orang kesandung ya. Walaupun tetap kesandung sih Om semalam. Iya, tetap aja kalau nggak ada cahaya yang diserap dia nggak akan reflektif juga kan. Terus ini juga ada reflektif juga nih. Jadi ini di talinya dia ada reflektif tape kecil-kecil ya. Jadi kalau kena senter dia nyala. Iya. Kemudian bakalnya dia glow in the dark. Terus jarak antar flysheet sama inner nggak terlalu ini sih, mungkin bangsa 3 sampai 5 cm kali ya. Iya. Kalau kita lihat di sini kan, kalau kita buka misalnya ini kan di dalamnya sebenarnya ada. Nah, oke, memang dikasih jarak. Kira-kira
3 jari lah ya. Iya. 3 jari ya. 3 sampai 5 cm lah. Sampai 5 cm ya. Artinya kalau kena hujan, Iya, kan mencegah apa namanya kondensasinya kalau parah supaya dia nggak jatuh langsung ke dalam kan iya. figurnya. Jadi ada terasnya ya. Ini biasanya biar Ini menurut saya ini fitur yang paling saya cari sih sebetulnya. favorit ya. Tenda saya sebelumnya itu nggak ada vestibulnya. nggak ada terasnya. Jadi artinya dari Dari inner langsung rata tuh, rata ya. langsung ke depan. Buka Problemnya pintu. kalau hujan. Oke. Kalau lagi hujan, akses keluar masuk masalah itu, Iya iya iya. iya. ya kan? Kaki jadi kotor, keluar masuknya juga jadi repot, gitu kan? Nggak ada tempat transit. Nah, gitu begitu ya. dibuka, air juga langsung ke dalam kan kalau lagi hujan kan. Kalau kayak gini kan enggak. Terus Oke. tambahan lagi kalau misalnya ada terasnya masih kita bikin pakai buat storage kan. Bikin kalau barang-barang itu naruh barang di sini kan. Iya, iya. Ini nih salah satu fitur yang saya suka. Terus beberapa tenda yang lain juga meskipun ada vestibulnya, pintunya nggak terlalu oke. Kalau ininya pintunya bisa dipakai buat tambahan kanopi. Ini bisa Oh, dibuka karena jadi dia kanopi. zippernya dari 2 sisi Zippernya dari dua sisi. Terus ya. Zippernya dari 2 sisi. Oke. cuman harus nambah tiang ya, opsional Nah. ya. Jadi nggak include di dalam pembeliannya. Ya pakai gitu. Jadi trekking pole cukup lah ya. trekking pole atau tiang-tiang yang murah lah ya, ada banyak kok. Itu sih fitur yang saya paling suka selain ini ya, tambahan ekstra. Oh, ini Ini kayak apa ya? Jadi kalau misalnya balik lagi kalau pas musim hujan, buangan airnya menjauh dari tendanya kan. Jadi mungkin bahkan kalau kita mau rada repot, ini kan bisa ditimbun tanah ya. Betul. Ya, jadi dia benar-benar nggak ada apa namanya, benar-benar shield lah. Gitu kalau misalnya bisa Aman benar-benar aman dari banjir. Ya. nempel ke bawah gitu. Ini tambahan ininya. Cuman dia nih yang punya kayaknya. Tenda lain. GO ini. Iya, Ya. Punya saya juga yang Ray nggak gini sih. iya. Dia betul-betul udah cuma sampai tanah Betul. gitu doang. Betul. Itu salah satu fitur yang saya suka sih dari tenda ini. Belakang ada apa nih di belakang? Belakang cuman ada Ventilasi ya. ventilasi aja. Tapi sebetulnya ventilasi ini juga apa ya? Karena kan di dalamnya ada inner lagi. Jadi menurut saya ventilasinya tidak berpengaruh ke kabin di dalam innernya ya. Dia hanya berventilasi di sekitar apa namanya? Di luar Di innernya, luar antara inner sama outernya itu Iya, kayaknya. di space antara inner sama outer ya. Masaknya pun sebetulnya kalau apa namanya? Bawaannya ada berapa ya? Kalau di sini nih 4 ini pasti ya, 4 sisi pasti. Tapi di setiap sisi ada tambahan tengahnya 1. Itu memang bawaannya jumlahnya Bawah. sekian? Iya, Atau omnya beli lagi? enggak. Ini emang gini dan pasaknya cukup bagus. Ini 6, ini ada. Ini yang Iya. ini yang surprise sih sebetulnya. Iya. Saya baru nemu yang ini. Dulu sebelumnya tenda saya bentuknya bulat, meskipun sama-sama aluminium, tapi bulat biasa. Ini aluminium ringan sekali, tapi bentuknya segini 6. Besar ya diameternya. Ringan banget. Dimensinya. Warnanya sama lagi sama warna tenda. Saya sebetulnya semalam sebenarnya nebak-nebak. Pasti omnya nih beli lagi nih gitu. Enggak, itu Ternyata bawaannya. Itu bawaannya. Keren banget berarti untuk harga 900 worth Iya. it sih menurut saya. Tapi tenda ini hanya tersedia dalam warna merah. Enggak ada lagi Nggak ya. ada warna lain. Nggak ada warna lain. Padahal biasanya kita pengen yang ngejreng-ngejreng ya. Iya. Biar kelihatan gitu. Saya sebenarnya prefer yang warna kuning sebenarnya kayak tenda saya sebelumnya. Tapi karena nggak ada ya sudah. Luar cukup ya Om ya kira-kira ya. Untuk bagian luar kita sedikit ke bagian dalam ya. Ada fitur apa aja di dalam? Nah, di dalam ada apa, Jom? Di dalam kalau kita mulai dari ini pintunya ini 2 lapis. Nah, ini transparan dan ini juga Oke, sip. angin nggak terlalu tembus sih sebetulnya, tapi untuk apa namanya visibility bisa Oke banget ya. bisa melihat pemandangan dari dalam. Dari ya. dalam. Nah, gitu. Dan ini juga mungkin berfungsi sebagai penyekat buat ini ya serangga Serangga ya. kita di dalam. Iya benar. Gitu.
apalagi di dalam nggak terlalu banyak fiturnya sih. Kita malam bisa taruh handphone Taruh atau kunci handphone. mobil atau apa-apa lah. Iya, iya, yang Bisa gampang diakses. diakses ya. Mm-mm. Oh, terus ada kaitan juga ya Terus ada kaitan ini buat lampu ya. Heeh. Oke. Hanya ini. Dalam cukup kayaknya Om. Ya, Nah ini nih, sebentar ini apa namanya sistem inner ke frame-nya itu dia sistem bakal semua ya Om ya. bakal ya. Jadi nggak pakai masangnya selongsong ya. Gampang. Hmm. Untuk Bakal pemasangan sangat mudah. Oke. Ini mungkin Alasnya apa Oxford ya kayaknya ya. Bukan terpal ya. bukan. Jadi kayaknya bahannya sama ini. Sama ya. TU-nya juga 3.000 Sama 3.000 kalau ya. nggak salah. Heeh. Jadi di jahitannya juga ada Oh, ada sealernya ya. sealernya ya. Sealernya seperti ini. Kebetulan tadi malam mungkin nggak terlalu hujan, Hmm. jadi kita nggak bisa tahu seberapa apa namanya Waterproofnya waterproofingnya seperti apa gitu. Oke. Jadi nggak terlalu kelihatan sih. Build quality-nya juga oke ya, maksud saya. Oke ya, kalau Kerapihannya apa itu cukup bagus lah. cukup memuaskan ya. Cukup memuaskan. Oke Om, kesimpulan Om. Recommended kayaknya Om tenda ini. Untuk yang kelas lightweight, termasuk yang salah satu yang apa namanya yang cukup bagus yang ada di market ya. Dan Ada beberapa di market, cuman ini salah satu yang tadi dengan beberapa fiturnya apa namanya dia mengungguli yang lain lah kalau menurut saya. Ada merek-merek lain yang lebih bagus, bahkan ada yang ukuran yang sama tanpa ventibul, dua layer juga, jauh lebih ringan daripada ini. Tapi yang untuk beberapa functionalities yang kita butuhkan gitu ya, kayak ibu tadi ini penting banget kalau menurut saya, penting banget. Jadi menurut saya ini ya kompromi antara berat nambah sedikit lah. Kalau menurut saya ini cukup oke ya, cukup oke. jadi buat teman-teman yang nyari tenda, mungkin yang punya anak 1 sampai 2 lah ya Om. Sampai 2 lah. Recommended banget ya. Karena bawahnya pun nggak terlalu berat. Bawahnya nggak berat, cuma 3,4. Oke, dan sip Om Yan. Thank you waktunya. Sip, sebagai closing, kalau suka video ini, tolong pencet tombol ke atas. Dan kalau mau dapat notifikasi video-video selanjutnya, bisa subscribe, tombol loncengnya diaktifin. Oke, sekian sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.